Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Nah, pada video kali ini kita akan membahas on-chain dari Bitcoin. Prospeknya tahun ini bagaimana? Ini adalah on-chain minggu pertama di tahun 2022. Semoga on-chain analisis bahasan kita hari ini itu akan meyakinkan kita bahwa kali ini pada fase tahun ini Bitcoin itu belum masuk ke fase crash market. Sementara tadi di awal teman-teman sudah melihat adanya iklan BingX. Nah, BingX ini adalah trading platform favorit gue. So, teman-teman yang mau daftar dan mendapatkan 5% rebate atau cashback sebanyak 5%. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan saldo gratis VST sebanyak 100.000 yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan scalping di future market. Buat yang mau daftar, linknya ada di deskripsi. Besok hari Sabtu tanggal 8 Januari jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya, gua berkolaborasi dengan Universitas Kripto akan mengadakan sebuah event. Jadi teman-teman yang mau belajar atau penasaran terkait bagaimana cara berinvestasi cryptocurrency, teman-teman bisa mendaftarkan dirinya menggunakan link yang ada di deskripsi. Di situ ada Desti page, tinggal diklik aja dan ikutin step by stepnya. Nah, malam ini kita itu akan membahas on-chain awal tahun. Apakah kali ini kita akan diberikan sinyal positif dari market crypto yang tampaknya sekarang itu kalau kita lihat dari on-chain akan sangat perlu perhatian kita semua, karena dari on-chain sendiri isu-isu crash minus 80% rasanya nggak akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. So, untuk meyakinkan kita bahwa kali ini kita memang masih dalam fase yang aman untuk akumulasi, nah kita perlu simak lebih detail on-chain analisis malam ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan kesimpulan baik dari bahasan malam ini. Seperti yang kita ketahui, Bitcoin membuka tahun yang baru ini dengan harga yang cenderung tenang dan membosankan bagi para investor. Di sini yang diuntungkan justru para scalper, karena gua sendiri yang swing itu rada ragu ya, tapi maksain akumulasi di harga support. Meskipun pada beberapa indikator dan sentimen positif yang membawa Bitcoin saat ini cenderung bullish, dan kita dapat menepi sebentar nih dari isu cycle crash yang ada, namun permintaan atau demand saat ini masih cenderung lesu dari sisi short term holder. Sedangkan big boys atau long term holder tetap mengakumulasi Bitcoin dari penjualan yang dilakukan oleh para weak hands atau short term holder. Pada grafik ini, akhir tahun 2021 kemarin, aktivitas pasar Bitcoin memang cenderung lesu. Dapat kita lihat dari volume perdagangan yang melemah dan harga diperdagangkan tidak jauh dari harga support 46k plus sampai dengan resisten 51k plus. Kalau menurut gua, proyeksi beberapa waktu ke depan mungkin fase ini akan sangat membosankan ya buat gua pribadi yang lebih cenderung sering swing trading, dan bagi teman-teman yang mungkin juga long term holder atau long term investor. Biasanya momentum bullish akan selalu disertakan dengan peningkatan permintaan atau demand. Sedangkan momentum bearish biasanya kita akan melihat lebih sedikit wallet-wallet yang berumur muda mengurangi permintaan transaksinya, dan pemanfaatan jaringan juga akan sangat rendah. Indikator ini dapat kita gunakan untuk menilai permintaan jangka panjang untuk Bitcoin. Tahun lalu, OnZero Wallet telah ditambahkan ke dalam jaringan dengan tumbuh sebanyak 23,2% year on year, dengan total bersih sekitar 7,462 miliar. 1,415 miliar diantaranya ditambahkan sejak all time high Oktober kemarin dengan total 18,9% year on year. All time high non-zero addressee saat ini lebih tinggi 40% dari all time high pada tahun 2017. All time high kali ini pada Matrix adalah 39,6 miliar, alamat dengan saldo di atas 0. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada pertumbuhan penggunaan selama 5 tahun terakhir. Berkenaan dengan aktivitas sehari-hari, kita dapat melihat bahwa jumlah entitas rantai perdagangan yang aktif akhirnya berhasil menembus 275.000 per day. Grafik ini dengan area channel berwarna merah adalah tembok bear market channel, dan Matrix telah berhasil menembus area tersebut, menunjukkan bahwa selama periode harga tertekan dengan minat permintaan yang relatif rendah, tetap ada pertumbuhan persistensi dalam penggunaan jaringan Bitcoin.
Perhatikan bull market cycle 2017 dan 2020-2021-an. Meningkat karena aktivitas on-chain jauh lebih banyak dibanding dengan pergerakan matrix yang berada pada area channel. Fase saat ini tampaknya memang mirip dengan mini bull yang terjadi pada April sampai dengan Agustus 2019 kemarin. Kedua periode ini memang mirip banget karena di saat adanya kenaikan harga, matrix pun break dari area berwarna merah tersebut sebelum pada akhirnya terjadi koreksi kembali karena terjadi pandemik. Dan dari indikator ini pun kita dapat melihat kesamaan signal yang diberikan persis dengan indikator sebelumnya, bahwa saat ini Bitcoin masih masuk ke dalam fase mini bull atau mini cycle. Ya wajar aja kalau emang harganya cenderung sideways dan tampak volatil sampai dengan nanti kita melihat adanya pelonjakan pemerintahan pada pasar Bitcoin. I do believe Bitcoin masuk ke fase macro consolidation. Harga cenderung bergerak sideways dari support kuat menuju ke resisten kuat. Dan menurut gua yang memang swing traders dan long term investor, ini adalah fase yang mungkin akan sangat membosankan banget guys. Dan salah satu indikator sebuah tren masuk ke pasar bearish adalah constructive undertone pada pergerakan supply-nya sendiri. Nah, sementara on-chain activity ini menunjukkan permintaan cukup melemah dari para retailer. Nah, coin dormancy masih tetap oke nih, dan tanda-tanda akumulasi dari smart money pun masih tetap berlangsung. Kalau kita lihat matriks persediaan yang aktif lebih dari 1 tahun terakhir, sebagian besar koin yang terakumulasi pada akhir tahun 2020 tetap tidak terpakai dan tersimpan sampai dengan hari ini. Sejak tahun 2021, lebih dari 682.000 BTC telah berpindah tangan ke kelompok holders yang usia penyimpanannya lebih dari 1 tahun. Angka tersebut mewakilkan 3,3% dari pasokan koin yang beredar. Lebih dari 57% supply koin sekarang itu lebih tua 1 tahun atau setara dengan 51,5%. Dari indikator ini kita dapat mempelajari aktivitas long term holder. Setelah melewati 2 masa distribusi, secara sederhana indikator ini tuh menerangkan bahwa long term holder saat ini sangat-sangat mengurangi pengeluaran mereka dan cenderung holding. Perlu ditekankan bahwa tidak hanya diamond hands, bahkan long term holder pun juga masih akumulasi pada harga perdagangan saat ini. Dan ini dapat memberikan kita pandangan positif yang lebih konstruktif terhadap keyakinan pergerakan pasar saat ini bagaimana. Indikator ini menerangkan bahwa long term holder telah menghabiskan sekitar 150.000 BTC sejak Oktober kemarin, yang dimana angka persentasenya hanya mengurangi 1,11% dari total saldo mereka. Koreksi dari all time high hingga harga terkini pun meyakinkan kita bahwa ada pengurangan pembelanjaan koin yang dilakukan oleh long term holder. Nah, menariknya adalah saldo long term holder telah tumbuh 22,1% per bulan Maret sampai dengan April 2021 kemarin. Secara bersih telah mengakumulasi sebesar 2,42 miliar BTC. Nah, jumlah koin tersebut itu adalah yang dijual oleh para short term holder. Untuk kelompok short term holder sendiri, dengan melihat indikator short term holder MVRV, matriks ini menunjukkan besaran guncangan yang disebabkan oleh para short term holder, sehingga harga menurun dari all time high-nya kemarin. Indikator MVRV ini saat ini memang diperdagangkan di bawah 1. Pertanyaannya adalah, apakah matrix akan reversal tahun ini mirip seperti fase breakout atau recover corona crash kemarin, atau justru matrix kembali menurun karena angka 1 dari MVRV saat ini acting as a resistance level. Maka apabila adanya penurunan matrix, akan juga ada penurunan harga berkelanjutan. Namun kalau kita samakan dengan fase recovery corona crash kemarin, kita melihat adanya persamaan hidden bullish divergence di sini, yang dimana indikator ini membentuk lower high dan lower low pada level support 1 matrix dari MVRV ini. Namun perbedaannya memang saat ini angka 1 dari MVRV sendiri menjadi level resisten. Namun kalau kita lihat berdasarkan signal, di sini berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bullish divergence, karena price exchange sendiri di sini membentuk rising bottom, yang dimana kita sudah melihat adanya higher low, di sini ada lower low, di sini ada
hour seperti itu. Nah, jadi ada potensi memang 2022 saat ini Bitcoin itu memang akan kembali lagi recover, cuma memang kenaikannya itu yang belum bisa kita pastikan. Jadi kalau kita bandingkan kepada bear market 2019 dan 2018 ya, sebenarnya tidak ada kesamaan berdasarkan signal hidden bullish divergence-nya, karena memang pada fase-fase di sini matrix itu cenderung menurun drastis yang dimana tidak memberikan sinyal-sinyal dari divergence sendiri. Nah, berdasarkan referensi kemarin pada video sebelumnya, kita kan sudah membahas bahwa entry point itu adalah 45.800, 45.700 dan 45.600. Sementara kalau kita lihat saat ini memang level resistance yang kita perlu perhatikan itu adalah EMA 200 pada time frame 1 jam, yang dimana sekarang acting as a level resisten. Ada terjadi penolakan di sini dengan penurunan itu sekitar 0,50-0,60%. Nah, gua harap memang Bitcoin sendiri itu bisa break dari EMA 200 time frame 4H agar bisa kembali lagi ke angka yang lebih tinggi pada EMA 200 pada time frame 4H-nya di sini. EMA 200 time frame 4H itu adalah 49.700, 49.800. So, kemungkinan besarnya adalah Bitcoin itu harus break kalau lihat pada time frame 4H dari EMA 50-nya yang acting as a resistance level saat ini. Berhubung kita melihat adanya bullish divergence pada time frame 4H dengan konfirmasi MACD yang golden cross, kita tinggal melihat adanya volume aja di sini. Proyeksi gue masih tetap sama karena gue akan exit itu pada harga 55 dari angka sekian di sini. Sementara kalau memang pada level saat ini ada penurunan pun ya gue akan akumulasi lagi nantinya di harga yang sama, di harga 45.800, 45.700 dan 45.600. Karena kalau kita lihat kan memang level support kuat itu adalah di angka sekian di sini. Dan memang kalau kita lihat berdasarkan pola pun di sini kan tampak memang seperti bullish pennant dengan target price, berarti berdasarkan lebar polanya ya kisarannya 45 ribuan atau 49 ribu something di sini di EMA 200 time frame 4H. Dan untuk BNB sendiri dari entry point yang sudah kita bahas kemarin berarti sudah naik sebanyak 3,54%. Nah, di Binance sendiri gue ada dua entry. Yang pertama itu BTC di harga 55.000 baru gue jual. Dan untuk target price dari BNB sendiri gue memproyeksikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan BNB itu akan naik sampai ke harga 600 ya, karena di sini ada Fibonacci 0618 dan Fibonacci 0,5. Berarti range resistance-nya itu adalah 579 sampai dengan $600. Ya, untuk analisa hari ini cukup sampai di sini. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram dan juga di YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. I really appreciate it. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja di page-nya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau trading di BingX untuk menggunakan link referral di bawah, tinggal diklik aja di deskripsi. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mal. I'll see you guys on next video. Peace out. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?